Si kemarin pas Saya pikir bukan kamu. saya udah kayak mandiin pas kayak dia tuh warnanya berubah gitu loh jadi Oke, mana ada ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong duduk dulu aja. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke materi yang baru, yaitu sistem imun ya. Ini merupakan materi terakhir di kelas 11. Jadi setelah materi ini ya pembelajaran biologi di kelas 11 dinyatakan selesai. Harus segera mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Ya. Nah untuk materi ini mudah-mudahan kita beres dengan 2 pertemuan saja. Ya. Dan mudah-mudahan juga materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin tentang sistem reproduksi bisa kalian bisa bisa menambah hasanah lagi lah ya, hasanah keilmuan kalian gitu dalam biologian. Nah sebelum kita memulai, apakah ada yang tahu apa yang disebut dengan imun? Kepala tubuh, imun, pertahanan. Apa lagi? Yang dimaksud dengan imun itu apa sih? Imun itu kepercayaan. Percaya dan yakin adalah imun. Ada lagi selain tadi pertahanan kepala, lagi ya dua-duanya benar ya. Imun itu artinya pertahanan diri. Pertahanan diri dari imun. Ini patogen. Nah ini yang akan kita pelajari. Tolong diperhatikan di belakang. Ini yang akan kita pelajari di sistem imun ini. Yang pertama pengertiannya ya, sistem pertahanan tubuh atau imun itu apa. Kemudian nanti juga kita akan mengenal mekanisme imun. Bagaimana sih mekanisme imun dalam tubuh kita ini? Bagaimana sistem pertahanan itu bekerja? Ya. Selama ini kita tahu bahwa banyak sekali sistem yang ada di dalam tubuh. Ada yang mengontrol, ada yang mengolah dan lain sebagainya. Dan ini ada yang mempertahankan. Bagaimana mekanisme? Kemudian tentu saja kita akan mempelajari mengenai gangguan. Dan terakhir kita akan mengenal apa saja yang disebut dengan program imunisasi ya, yang digagas oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menyehatkan kehidupan bangsanya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini Bapak harap kalian bisa menjelaskan fungsi sistem imun. Setelah belajar ini tuh kalian bisa menjelaskan nih imun itu fungsinya buat apa. Kemudian kalian bisa membandingkan mekanisme pertahanan tubuh secara spesifik dan non spesifik itu apa? Apa sih yang menjadi perbedaan? Gitu ya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Baik, kita mulai saja. Untuk pengertian, kalian boleh mencatatnya ya, atau boleh melihat kata-kata kunci yang mudah mengingatnya. Nah, jadi sistem pertahanan tubuh atau imunitas ini adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Jadi benar ya, fungsinya itu untuk mempertahankan, menjaga, dan bahkan menghancurkan. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita, sistem imun ini seperti apa? Enggak dalam kehidupan gitu, dalam profesi lah ya. Polisi, tentara gitu ya. Yang fungsinya itu ya untuk mempertahankan keutuhan negara kalau tentara. Nah ini kalau sistem imun ini untuk mempertahankan kondisi tubuh agar tetap sehat dan maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara mengenalinya terlebih dahulu. Oh ini sel-sel atau patogen-patogen yang jahat. Setelah itu menghancurkan. Setelah dihancurkan, dinetralkan.
Artinya dikembalikan lagi ke kondisi semula supaya tetap optimal. Nah, kemudian kata imunitas itu apa? Imunitas itu kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Jadi yang disebut imunitas itu kemampuan tubuhnya. Ya, kalau yang disebut dengan imunitas itu kemampuan tubuh. Oke, nah ini setidaknya ada 4 fungsi yang harus kalian ketahui jika ditanya apa sih fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Kalian tahu invasif apa? Invasif? Ada yang tahu invasif? Beralih? Invasif? Apa? Orang invasif? Invasif? Yang intinya tadi yang mengambil alih bisa masuk datang gitu ya, kayak menginvasi, karena menginvasi kayak menyerbu gitu, menjajah di patogen-patogen yang menjajah, misalnya virus dan bakteri. Kemudian yang kedua, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal, ya, misalnya dari hewan atau dari tumbuhan. Contohnya serbuk sari, rambut binatang, dan zat kimia atau obat-obatan. Kemudian menyingkirkan sel-sel yang rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka. Ya. Jadi sel-sel yang dalam tubuh kita ketika kita setelah sakit misalnya jatuh ya, atau jatuh luka, nah, pasti sel-sel ini mati kan? Sel-sel yang ada di luka kita ini mati. Nah, sistem imun ini atau sistem pertahanan tubuh ini akan menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak. Ya buat apa kalau sel rusak didiamkan? Jangan dipelihara yang rusak-rusak itu. Ya. Jadi ya ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diterapkan untuk filosofi kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang sudah rusak, jangan dipertahankan. Kalau udah kelihatan toksik, jangan dipertahankan. Ya, maksudnya buat aja. Jadi kita bisa belajar dari sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Nah, kita seringnya kemarin bahas tentang kanker itu sel abnormal, sel mutan. Mungkin di film-film mutan itu bagus ya, kayak kekuatan X-Men gitu kan, bisa apa? Bisa mengeluarkan tulang lah dalam tubuhnya atau bisa mengendalikan logam gitu ya, sebagai mutan. Tapi mutan di kehidupan nyata ternyata tidak sekeren di dunia Marvel gitu. Jadi mutan di dunia nyata justru akan merenggut nyawa kita sendiri. Nah, ini jadi kata kuncinya kalian bisa melihat di sini bahwa fungsi sistem pertahanan tubuh itu, yaitu yang pertama mempertahankan tubuh, kemudian melindungi tubuh, menyingkirkan sel-sel, mengenali dan menghancurkan sel. Semua fungsi ini mengarah pada satu tujuan. Tujuannya apa? Semua fungsi ini mengarah pada satu tujuan, yaitu untuk apa? Melindungi. Intinya semuanya ini untuk menjaga lah ya, agar tubuh tetap optimal. Nah, kita kan udah tahu nih, ada banyak sekali sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah, mereka itu bekerja hanya pada bidangnya saja. Contohnya, sistem reproduksi hanya bekerja untuk kegiatan reproduksi saja. Sistem pernapasan bekerja ya untuk kegiatan pernapasan. Sistem ekskresi yang bekerja untuk sistem pencernaan. Nah, semuanya bekerja fokus pada bidangnya masing-masing. Nah, tapi mereka tidak punya tugas untuk mempertahankan sistemnya sendiri. Nah, oleh karena itu adanya satu sistem yang khusus untuk melindungi semua sistem itu, untuk proteksi. Nah, kita juga bisa belajar nih dalam tubuh kita
sistem-sistem yang ada itu bekerja fokus pada bidangnya masing-masing. Nah, nanti kalian setelah lulus SMA, kuliah, cobalah kalian fokus saja pada satu bidang tertentu, gitu ya. Bidang yang kalian inginkan, fokus di sana. Misalnya kalian ingin jadi dokter, ya fokus jadi dokter yang baik, ya. Jadi dokter yang baik. Jangan mikirin hal-hal yang lain. Jangan mikirkan tentang kekayaan dan sebagainya. Nah, jika kamu ingin kaya, ya fokus jadi pengusaha. Fokus saja jadi pengusaha. Jadi bandar, Pak. Jadi jangan merambat. Jika kalian ingin misalnya fokus di dunia politik, ya fokus di dunia politik. Jangan berorientasi mencari uang, tidak nyambung. Jika kalian ingin jadi pengajar, jadi guru, ya fokus di sana. Jangan memperdulikan harta. Intinya apa? Intinya ketika kita sudah memilih jalan hidup kita masing-masing, fokuslah di sana. Jangan bercabang-cabang kemana-mana. Kalau kita ingin kaya dari awal, ya udah jadi pengusaha. Jangan nyari kesempatan di tempat aja, boleh. Kita bisa belajar dari tubuh kita. Sistem pernapasan, ya fokus saja dalam pernapasan. Gak pernah sistem pernapasan ikut-ikutan pengen jadi sistem reproduksi kan enggak ya? Gak ada gitu, gak ada judulnya gitu ya. Paru-paru ikutan reproduksi gitu, menghasilkan apa? Kemudian sistem rangka gitu ya, berfungsi untuk menopang tubuh, enggak tuh tiba-tiba dia jadi organ pernapasan, enggak kan? Jadi mereka bekerja pada tempat dan fungsinya masing-masing. Nah itu nilai kehidupan yang bisa kalian ambil dari semua sistem yang ada. Dari 4 hal ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung mungkin? Kan? Gak ada? Ada ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme imun secara spesifik dan non spesifik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih mekanisme pertahanan tubuh. Itu ada 2 ya. Jadi kalau kita gambarkan atau tuliskan peta konsepnya. Siapa nulis dong? Ya kalau kalian mau masuk ya. Beneran, Pak? Mau ditempel mungkin kan depan belakang. Kalau nggak pede kan depan belakang. Ini khusus kamu doang. Bisa spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Oke. Nah, jadi ketika ditanya apa saja sih mekanisme pertahanan tubuh itu? Kalian bisa langsung menjawab, ada sekitar 2. Ada 2 sistem mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama, pertahanan tubuh non spesifik atau alamiah. Dan yang kedua, pertahanan yang spesifik adaptif. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih? Ada yang udah pernah baca-baca sebelumnya? Apa sih yang membedakan antara pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik? Ada? Ya? Oke. Kalau nggak ada, berarti kita belajar sekarang. Nih, bisa kita lihat di sini. Tabel ini menunjukkan bentuk pertahanan yang termasuk non spesifik dan spesifik. Kita bisa lihat sih. Yang ini, yang pertahanan non spesifik, bisa kita lihat ada 2 pertahanan. Yang pertama, lapisan pertama itu pertahanan pertama, diantaranya ada kulit, membran mukosa,
rambut, hidung, dan silia, cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa. Dari keempat contoh ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Artinya pertahanan pertama itu apa? Yang di luar. Yang di luar. Jadi ketika nanti kalian misalnya belajar tentang biologi, keempat organ ini itu masuk ke dalam sistem integumen. Integumen atau sistem pertahanan tubuh. Ini yang paling awal, yang berada di luar tubuh kita, yang fungsinya itu proteksi pertama. Pokoknya yang menghalau pertama kali, ya, adanya patogen-patogen atau apa ya, sel-sel atau apa ya, makhluk-makhluk dari luar nanti, supaya tidak langsung masuk rambut, ya, kulit, membran mukosa. Membran mukosa itu lapisan yang ada pada apa saja? Lapisan pada organ-organ alam ya, pasti ada lapisan, disebut dengan lapisan mukosa. Kemudian cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa. Cairan sekresi dari kulit apa saja? Kita udah pelajari sebelumnya. Minyak. Kalau keringat ekskresi. Sekresi. Kemudian setelah pertahanan pertama masuk ke pertahanan kedua. Ada yang disebut inflamasi, sel-sel fagosit, dan protein anti mikroorganisme. Jadi kalau misalnya dalam pertahanan ini masih tembus, masuk ke pertahanan kedua, gitu. Jadi ini tuh yang paling menghalang di luar. Kalau misalnya masih bisa nembus penghalang ini, maka masih ada lagi sistem pertahanan selanjutnya. Itu 3 hal. Dan yang selanjutnya, di sini mekanisme pertahanan spesifik. Pertahanan ketiga. Apabila 2 ini udah jebol, saking kuatnya berarti kan kalau jebol. Misalnya virus, bakterinya saking kuatnya bisa menembus pertahanan ini, maka ada satu lagi pertahanan yang ketiga, yang disebut pertahanan spesifik. Ada 2, leukosit dan oke, kita pelajari satu persatu. Pertama ini, yang non spesifik, merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Sejak lahir kan, rambut ada sejak kulit dan kelenjar dan lain-lain. Berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ini meliputi pertahanan fisik, kimia, mekanis terhadap area infeksi, fagositosis, inflamasi, serta zat spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Jadi yang non spesifik itu, yang alamiah itu yang udah ada pada tubuh kita, yang emang fungsinya buat itu, buat mencegah sebagai lapisan pertama. Jadi responnya cepat. Ya, contohnya saja ya kulit. Kalau misalnya kulit ada patogen yang masuk, kalau dia bisa menghalang dengan cepat, dia akan menghalang dengan cepat. Itu ya yang pertama. Nah, pertahanan tubuh non spesifik diantaranya ada apa saja? Yang pertama ada pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Ini yang pertama, diantaranya apa? Kulit yang sehat dan utuh, membran mukosa, kemudian cairan tubuh yang mengandung zat kimia, dan pembilasan oleh air mata, saliva, dan kering. Ya. Ini juga berperan dalam perlindungan terhadap infeksi. Jadi keempat organ ini atau apa ya? Keempat mekanisme ini termasuk ke dalam mekanisme pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Jadi di sini ada kulit, mukosa, cairan tubuh,
pertama. Kemudian yang kedua ada fagositosis. Nah, tadi kan udah dibahas nih, fagositosis itu masuk ke dalam pertahanan yang kedua. Ya. Jadi fagositosis itu apa? Fagositosis ini adalah meliputi proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Tadi kan pertahanan pertama tadi ini ya, kulit, mukosa dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah tembus, ada nih yang kedua, yaitu fagositosis. Jadi si toksin itu yang masuk ke dalam tubuh itu atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh itu akan dicoba untuk dicerna, dimakan, untuk dinetralkan. Proses ini dilakukan oleh apa? Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Jadi neutrofil dan makrofag ini adalah dua bisa kita sebut sebagai organ juga dalam sel, ya, yang fungsinya sebagai organ yang melaksanakan fagositosis. Ini ya, makrofag dapat dibedakan beberapa jenis. Ada makrofag jaringan ikat, makrofag jaringan besarnya, fagosit, ada beberapa jenis. Seperti yang kedua ini ada fagositosis. Ada yang video bapaknya yang kemarin di video. Iya. Kalian sendiri paham. Ini apa? Kemudian yang ketiga ada inflamasi. Inflamasi atau peradangan. Di sini ada yang pernah merasakan peradangan? Pernah? Radang apa? Ada lagi? Peradangan. Misalnya setelah apa? Biasanya peradangan itu diakibatkan oleh apa aja? Iya, pasti. Biasanya yaitu karena adanya mikroorganisme atau toksin yang masuk sehingga menyebabkan peradangan. Banyak ya, ada peradangan gusi, peradangan tenggorokan dan sebagainya. Nah, peradangan ini merupakan bentuk pertahanan. Jadi jangan salah kaprah. Jadi bukan sakitnya yang peradangan. Jadi kalau ditanya peradangan itu jenis penyakit bukan. Tapi peradangan itu adalah mekanisme untuk melawan penyakit. Jadi jangan salah konsep lagi ya. Jadi kalian nanti ketika ditanya misalnya kenapa saya radang gusi, nah bukan berarti radang gusinya yang penyakit ya. Bukan. Tapi radang gusi itu adalah mekanisme melawan mungkin di sana ada bakteri atau zat apa yang masuk ke dalam gusi. Sehingga kalau dibiarkan tidak terjadi peradangan bisa berakibat lebih fatal lagi. Nah, ini peradangan, demam. Nah, demam itu bukan penyakit ya, bukan sakit sebenarnya. Demam itu mekanisme pertahanan tubuh kita untuk menormalkan lagi. Nah, makanya biasanya orang yang demam itu biasanya kan akibat dari perubahan cuaca, ya nggak sih? Kemudian kecapean, ya, atau misal kedinginan, bisa jadi demam. Nah itu mekanisme pertahanan tubuh menormalkan lagi. Itu bisa jadi karena demam. Bisa jadi oleh demam dinormalkan lagi. Ya. Ini ada rangkaian peristiwa inflamasi, kalian bisa baca sendiri ya. Awalnya nanti ke tahap benjolan juga bisa ya masuk ke dalam inflamasi. Kalau ada yang benjol karena tersumbul sesuatu gitu ya, muncul benjolan, itu salah satu mekanisme untuk menormalkan lagi. Nah, kemudian yang keempat ada zat penganti mikroorganisme.
reproduksi adaptif? Ada dua. Pertama interferon atau disebut INN, itu protein sebagai respon terhadap infeksi virus. Kemudian yang kedua ada komplement, itu beberapa jenis protein plasma yang rata-rata memang bentuknya protein. Oke, nah ini. Itu tadi kita udah membahas mengenai pertahanan tubuh non spesifik. Dia ada 4 ya. Yang pertama, pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua ada fagositosis. Ya. Fagositosis tadi bisa dikerjakan atau dilakukan oleh neutrofil atau makrofag. Kemudian ada inflamasi atau peradangan dan zat anti mikroorganisme. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum lanjut ke pertahanan tubuh spesifik. Itulah. Nah, yang ditanyakan? Ya? Ayo. Tanyakan? Paham sampai sini? Wow. Oke. Kalian paham? Mari kita lanjutkan ke satu bagian lagi, yaitu mekanisme pertahanan spesifik. Kira-kira nih, tadi non spesifik, sekarang spesifik. Kenapa disebut spesifik? Ada jawabannya. Kenapa disebut spesifik? Kira-kira nih. Gimana kan? Ya karena dapat bekerja sama adanya interaksi Tanpa adanya pasti ini mas spesifik. oh salah berarti dapat bekerja dan adanya interaksi Dapat bekerja karena adanya interaksi antigen dengan antibodi. Tapi ada satu jawaban lagi yang lebih tepat. Kenapa disebut spesifiknya? khusus buat patogen tertentu. Ya, khusus buat patogen. Jadi benar ya sama saya katakan lagi, adanya interaksi. Ya, adanya interaksi antara antigen dan antibodi. Ya. Jadi kita bahas apa sih antigen, apa sih antibodi. Sebenarnya kalian juga pernah belajar di pas pelajaran darah ya? Kan nggak sih tentang golongan darah? Banyak antigen, antibodi kan? Saya ke bahas lagi di sini. Nah, pertahanan spesifik ini pertahanan kompleks yang memberikan respons imunitas terhadap antigen yang spesifik. Saya bilang antigennya spesifik, sehingga kita dapat pahami bahwa antigen itu adalah zat-zat yang berasal dari luar, disebut antigen. Bisa itu mikroorganisme, bisa itu virus, bisa itu zat toksin, apapun itu, atau sel-sel yang mutan, ya, itu kita sebut sebagai antigen. Antigen. Sini ada contohnya kan tadi apa? Jadi virus asing, asing. Oh yang dianggap asing ya. Jadi makanya zat-zat ini dianggap asing karena bukan dari tubuh kita sendiri. Dianggap aneh. Kemudian pertahanan spesifik mampu mengenal benda yang dianggap asing dan memiliki memori, kemampuan mengingat kembali. Nah, contohnya ada yang bisa ngasih contoh nggak sih? Salah satu mekanisme tubuh secara spesifik dan pasti kalian udah pernah mengalaminya nih. Yang katanya cuma sekali, yang katanya cuma terjadi sekali seumur hidup. Ya bisa, oke. Itu ada lagi? Cacar.
bisa ada yang ngatain terjadi sekali seumur hidup. Bisa 2 kali kak? Hah? Bisa Pak, bisa 2 kali. Cuman kenapa umumnya terjadi sekali seumur hidup aja? Kenapa? Karena ini ada memori, kemampuan mengingat kembali. Jadi sel-sel tubuh kita yang udah pernah terinfeksi virus cacar, pada saat itu mungkin kita langsung kena efeknya, kita timbul penyakit cacar. Setelah sembuh, sel-sel yang melawan penyakit cacar itu udah punya identitas si virus cacar. Sehingga ketika ada virus cacar yang masuk, ini kan, wah ada kemarin yang ngeganggu kita nih, lebih halang. Nah ini mekanisme ini itu sama kayak mekanisme vaksin virus COVID tadi. Jadi mengapa kita divaksin itu? Ya bisa jadi salah satu metodenya itu yang memasukkan virus ke dalam tubuh kita, tapi virus yang inaktif. Kenapa? Agar si pertahanan tubuh kita yang spesifik ini dapat mengenali dulu lah. Oh ini sel COVID ya. Walaupun inaktif. Nanti ketika ada sel COVID yang benar-benar aktif, itu bisa karena udah kenal sama sel COVID. Cirinya ini memiliki memori yang spesifik. Nah tapi kalau misalnya kasusnya ada yang cacarnya muncul lagi atau misalnya jadi herpes, sama aja turunan. Kenapa? Itu berarti kondisi tubuh kitanya yang sedang kurang fit. Sistem pertahanan tubuhnya yang kalah sama patogen. Udah kenal sama penyakitnya, cuman kalah jumlah. Jadi penyakitnya bisa masuk muncul. Nah, kalau pertahanan spesifik ini dibagi jadi apa? Dibagi jadi 2 macam. Ya. Ada 2 macam. Yang pertama imunitas humoral. Dan yang kedua imunitas seluler. Ya. Kalau yang humoral itu yang diperantarai oleh antibodi. Ini kita bahas di sesi berikutnya. Kalau yang seluler yang diperantarai oleh sel. Jadi kalau yang humoral ini oleh antibodi, kalau yang seluler ini oleh sel. Nah, kalau imunitas humoral biasanya melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma. Ya. Antibodi. Nah, kalau yang seluler limfosit B. Kalau yang seluler ini biasanya melibatkan pembentukan limfosit T. Yang secara langsung menyerang antigen. Ada yang pernah nonton anime Oh, yang di dalam yang ini ya darah ya. Yang sel-sel Ya, putih. yang sel darah merahnya itu berperan sebagai pengantar gitu. Nah, kalian Bapak Sarane nonton deh. Sel putih. Sel putih kan yang tokoh utamanya. Hah? Akurat kalau dibilang akurat sebagai rujukan belajar serius sih enggak juga ya. Cuma itu bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana fungsi sel-sel yang ada pada dalam tubuh kita. Seperti sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada juga limfosit T, sel natural killer yang dilatih gejolak itu gitu. Yang imunnya itu dilatih sangat keras gitu. Kemudian ada limfosit B dan lain sebagainya. Nah itu coba kalian tonton anime itu bisa membuat bayangan ke kita gitu. Oh kayak gini nih fungsi sel-sel itu pada Pengetahuan umum. ya. Nah ini komponen yang ada pada imunitas spesifik. Yang pertama tadi antigen, itu zat yang merangsang respon imunitas. Tadi kan antigen itu adalah
hal-hal yang berada dari luar yang asing. Bisa itu apa tadi? Apa saja yang disebut antigen? Virus, terus bakteri, ya bisa disebut bakteri, ada pada baca. Itu disebut antigen. Artinya sesuatu yang datang dari luar, bisa kita anggap yang asing. Siapa kamu asing? Nah, kemudian apa yang disebut antibody? Yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen. Jadi adanya antigen masuk membentuk sebuah antibody. Jadi karena bisa disebut sebagai antibody ini kewaspadaan. Kalau secara filosofinya, antibody ini sebuah kewaspadaan. Ya. Jadi ketika ada antigen yang masuk, antibody akan dihasilkan. Kenapa dihasilkan? Karena mereka zat asing, tidak kenal, ya. Itulah kewaspadaan. Itu salah satu metode buat mengingatnya aja. Itu ya beda antara antigen dan antibody. Jadi jangan ditukar ya, jangan sampai tukar. Nah, ini struktur antigen. Terdiri dari melibatkan antigen dan antibody. Ini untuk antigen, strukturnya dan determinan antigen. Itu bagian yang dapat membangkitkan respon imunitas dan Hapten, yaitu molekul fosil yang kita sendirian tidak dapat memproduksi produksi antibody. Jadi ada salah satu bagian dalam antigen itu yang akan membangkitkan respon imunitas, disebut sebagai determinan. Nah, ini salah satu gambar antigen. Nah, ini antigennya. Kemudian ini adalah antibody yang akan menempel, yang akan meredam, gitu ya, bisa dikatakan si antigennya. Nah, kemudian ini untuk antibody. Ini dimodelkan bentuknya itu seperti huruf Y. Maka seperti huruf Y. Kemudian dengan susunan atau strukturnya diantaranya ada 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Ini yang rantai berat itu dia panjang. Kemudian ini rantai ringan. Ada 2, 1, 2 rantai berat. Rantai ringan 1, 2. Kemudian ada daerah variabel, ya, yang membentuk suatu reseptor untuk antigen. Ini daerah variabel. Ujung ini di atas. Ini pH. Kenapa pH? P-nya daerah variabel, H-nya itu rantai berat. Rantai berat itu simbolnya H. Jadi kenapa ini namanya pH? Ini VL. Ini rantai V di daerah variabel rantai L. Daerah variabel V di rantai L atau rantai L kecil. Kemudian ada daerah konstan yang menstabilkan sisi pemikat. Daerah konstan. Kemudian ada daerah hinge atau engsel yang memungkinkan kedua lengan dapat membuka dan menutup. Ini strukturnya. Mulai tadi apa? Yang ini yang panjang? Rantai berat. Kalau yang pendek ini? Rantai ringan. Kalau yang di ujung? Kalau yang ini? Next, kemudian antibody ini sering disebut juga sebagai imunoglobulin. Jadi nama lain dari antibody ini imunoglobulin. Dalam tubuh kita dikenal ada 5 kelas imunoglobulin. IgA, IG itu imunoglobulin. IgA, jadi imunoglobulin A ini. Kira-kira bentuknya seperti ini.
kemudian yang IgD ini, kemudian yang E ini, kemudian yang G ini, yang M ini fungsi-fungsinya bisa kalian lihat. Dan imunoglobulin yang paling banyak di dalam tubuh kita itu ialah ini, yang J. Ya, fungsinya sebagai perlindungan terhadap mikroorganisme dan toksin, jumlahnya sekitar 80%. Nah, untuk yang IgA ini ada sekitar 15%. Jadi kan berarti 80, yang IgD, IgA-nya 15, jadi 95. Nah, 5%-nya lagi itu terbagi ke IG apa? G. E, kemudian IG, apa lagi? G. IG, G. G, dan IgF. ya. Jadi ketiga IG ini itu digabung jadi 5% dari total tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi mengenai antigen dan antibodi. Antigen itu tadi apa? Zat asing. Antibodi? Bukan. Antibodi apa antibodi? Respon ya. Antibodi itu nih, Apaan dong? respon terhadap keberadaan suatu antigen. Terus juga pengen apa? Proteksi lah ya. Tadi bisa dibilang kewaspadaan. Kapan? Nah, kemudian kita mengenal juga interaksi antibodi dan antigen. Tadi kita udah tahu nih, ada antigen, ada antibodi. Nah, kemudian bagaimana bentuk interaksinya? Jika kita tulis interaksi antigen antibodi itu ada 4. Yang pertama fiksasi komplement, ya, yaitu aktivasi sistem komplement untuk kompleks antigen antibodi. Yang kedua netralisasi yang ketiga aglutinasi. Kalian pernah dengar istilah aglutinasi, penggumpalan dalam darah biasanya? Ini merupakan aglutinasi itu salah satu contoh dari interaksi antara antigen dan antibodi. Itulah mengapa kita mengenal istilah dengan golongan darah. Di sini ada yang golongan darahnya A. Coba cekan tangannya A. Aku Pak. Ada juga A. B. Aku kalau di dalam komplek. AB. No ya, bukan O. No ya. Bukan O ya. Kenapa no? Karena mereka tidak punya antibodi. Kenapa kita mengenal golongan darah tersebut? Agar kita tahu ketika kita ingin mendonorkan darah kepada seseorang, golongan darahnya sama. Nah, bagaimana jika tidak sama? Misalnya, Bapak golongan darahnya A, kemudian nerima dari golongan darahnya 0, atau O, kurang O mungkin ya, tapi emang harusnya 0. Nah, apa yang terjadi? Atau misalnya dari A, Bapak A dari B lah, kan nggak sama tuh, nerima dari B. Nah, apa yang terjadi? Bisa terjadi yang disebut sebagai aglutinasi atau penggumpalan. Nah, nanti darahnya tidak cocok. Kenapa? Karena adanya nanti interaksi antigen antara sel darah yang golongan darah A dengan golongan darah B. Karena tidak cocok, karena dianggap asing, adanya semacam perlawanan gitu, sehingga darahnya akan menggumpal dan tidak dapat yang nggak masuk.
Enggak masalah. Kalika sakit, kalika sakit. Kali. Lagi? Udah aja? Itu ya. Itu untuk interaksi. Guru pikir. Lanjut ke jenis imunitas. Guru. Ada dua ya. Upi. Ada imunitas aktif, ada imunitas pasif. Imunitas aktif ada apa saja nih? Diperoleh melalui kontak langsung dengan toksin atau patogen. Ya, yang imunitas aktif itu diperoleh melalui kontak langsung. Contohnya apa? Ya, tadi cacar, COVID, ya. Itu imunitas aktif. Jadi ketika kita yang sehat terpapar penyakit, kemudian adanya imunitas keluar menghalau itu, menghadang, kemudian nanti akan meninggalkan memori di tubuh kita, itu disebut sebagai imunitas aktif. Nah, imunitas aktif itu dibagi dua, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, kalau yang alami mengalami paparan dulu, contohnya tadi cacar, COVID yang dialami sendiri. Nah, yang kalau buatan itu vaksinasi. Perlu dijelasin kan? Yang udah vaksinasi itu kalian itu imunitas aktif buatan. Jadi secara tidak langsung memasukkan antigen. Salah satu metodenya, karena ada bentuk vaksin yang lain. Tapi salah satu vaksin metodenya itu memasukkan antigen yang inaktif atau tidak aktif ke dalam tubuh kita. Sehingga nanti sistem pertahanan atau sistem tubuh kita mengenali itu, menghancurkan, sehingga timbul memori. Ya, memori. Sehingga nanti ketika virus baru datang yang sama dengan dia udah bisa dihalau. Nah, itulah kenapa vaksin kita sampai 3 kali. Kenapa sih? Coba. Supaya imunnya kuat. Kenapa? Kenapa sih? Ya, tapi ada satu lagi katanya. Karena virus yang ada pada saat itu berevolusi, menguat lagi, sehingga kita butuh pengenal tambahan. Jadi misalnya kita udah kena virus COVID nih, dinyatakan sembuh lah ya. Nah, berarti kita punya memori terhadap virus itu kan, virus COVID itu. Nah, ternyata virus COVID-nya itu berevolusi jadi virus COVID apa lagi gini? Ada yang masih tahu? COVID apa lagi? COVID Delta, terus apa lagi? Omicron. Nah, itu kan berevolusi. Artinya struktur dan inti si virusnya itu berubah. Sehingga diri kita ini yang udah pernah COVID sekalipun itu masih belum mengenal. Karena virusnya dianggap berbeda lagi. Kita udah pernah divaksin misalnya, vaksinnya itu buat COVID yang misalnya yang Delta. Kemudian nanti ada yang baru misalnya Omicron yang lebih kuat. Berarti kan kita butuh pengenal tambahan. Itulah kenapa tadi vaksinnya berkali-kali lipat. Ini. Kemudian ada yang kedua, imunitas pasif. Jika antibodi dalam satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Yang alami itu pemberian ASI. Makanya kemarin kita sempat ngebahas sih ada di soal kan. Salah satu keuntungan pemberian ASI pada bagi bayi itu dia sebagai imunitas alami. Jadi dari si ibu ya udah punya antibodi nanti keluar lewat air susu, kemudian diminum sama bayi sehingga bayi mengenal antigen yang mungkin nanti masuk. Ini sangat penting sekali pemberian ASI yang eksklusif selama berapa? Hah? Ya diusahakan bahwa ya kalau misalnya nggak keluar kan banyak metode buat ini ya. Misalnya ya konsultasi ke dokter dulu ya. Kalau udah nggak bisa banget coba ya kita bisa menggunakan susu formula sebagai alternatif terakhir. Contohnya siapa? Bapak tidak ASI eksklusif selama 2 tahun. Adik bapak sama sekali enggak. Bapak kalau nggak salah cuma
sebulan, 2 bulan, sisanya sesuai molar. Jadi Bapak generasi SG. Jadi bukan generasi asli. Nah, mungkin tapi itu sangat penting buat diketahui. Jika nanti kalian sudah berumah tangga, yang cowok punya istri, yang cewek punya suami nanti penting gitu bahwa ASI eksklusif selama 2 tahun minimal itu sangat dianjurkan dan sangat penting. Nah, bagaimana cara agar nanti bisa lancar ASI? Tentu saja caranya adalah dengan konsumsi makanan yang baik, banyak sayur-sayuran. Yang sekarang masih kurang suka makan sayur, biasakan. Kemudian berolahraga. Itu sih 2. Makanan yang sehat dan olahraga. Apapun penyakitnya, ketika kita udah melaksanakan 2 hal itu, saya rasa bisa dikalah. Kemudian yang kedua, ini pasti buatan injeksi antibodi dari orang lain. Misalnya kita tahu juga donor ini apa? Donor darah yang udah pernah kena COVID, tahu gak sih? Plasma ya? Nah, donor plasma. Nah, ini salah satu itu bentuk pasti buatan. Jadi orang yang udah pernah terinfeksi punya antibodinya, kemudian diambil, dipindahkan ke orang yang belum punya antibodinya. Itu imunitas pasti buatan. Dapat dipahami keempat ini perbedaannya? Ada yang ingin ditanyakan? Yang masih bingung? Ada? Oke. Selanjutnya kita akan bahas sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Ada 4. Ini ada limfosit B atau sel B, ada sel T, ada makrofag, ada pembunuh alami atau natural killer. Nah, ini semua ada di animal model. Kalian bisa lihat aja sebagai pengetahuan. Nah, ini sel limfosit T kosong. Ini turun ya. Masih kosong. Nah, kita lanjut aja ke mekanisme respon imunitas humoral. Nah, ini tadi kan kita bahas nih. Mekanisme pertahanan spesifik itu ada 2. Pertama, humoral yang melibatkan antibodi, kemudian imunitas seluler yang melibatkan sel. Nah, kalau yang humoral itu gimana mekanismenya? Perhatikan ya. Pertama, antigen menginvasi tubuh. Datang antigen, masuk, ya. Bakteri, contohnya bakteri atau virus. Kemudian si antigen yang udah masuk ke dalam tubuh dibawa oleh limfosit B di nodus limpa. Tahu nodus limpa? Kalian pernah mempelajari ini di sistem peredaran limpa. Lihat gak sih? Yang gambarnya warna hijau-hijau. Jadi peredaran tubuh kita itu ada 2. Ada peredaran darah, ada peredaran limpa. Nah, limfosit itu tuh banyak di sana, ada di limpa. Nah, tadi antigennya dibawa ke nodus limpa. Kemudian nanti ada sel T penolong. Jadi jenis sel T itu ada 4. Salah satunya adalah sel T penolong, atau dalam Inggrisnya T cell helper. Dan yang nanti akan mengaktifkan limfosit B. Kemudian setelah itu limfosit B akan mitosis menghasilkan tiruan sel B. Setelah itu tiruan sel B akan banyak berdiferensiasi menjadi sel plasma. Apa tadi donor plasma kan? Sel plasma. Kemudian sel plasma akan menyekresikan antibodi. Lalu kemudian ke lokasi infeksi. Nanti di lokasi infeksi akan adanya interaksi yang menginaktifkan antigen, yang mematikan antigen. Kemudian sisanya yang tiruan sel B ini akan menjadi memori. Jadi memorinya di mana? Memorinya dihasilkan di sini ternyata. Di proses ini. Ya. Ketika limfosit B dihasilkan, ya, di ringkasnya kayak gini. Antigen masuk.
kemudian antigen dibawa ke nodus limfa. Lalu nanti ada sel T datang, sel T mengaktifkan limfosit B. Kayak makrokunin lah. Nanti si limfosit B ini akan kaki bungsin. Dan buat ini ya, menggandakan diri memperbanyak. Sebagian besarnya akan jadi sel plasma. Bagi dua tuh si kaki bungsinnya tuh, kamu jadi sel plasma. Di sebelah sini, jadi memori nanti. Nah, yang sel plasma akan menyekresikan antibodi. Lalu nanti akan menghasilkan antigen, melawan antigen. Sisa yang bungsinnya itu akan jadi memori karena udah tahu nih, ya kan? Jadi kenapa bisa jadi memori? Karena mereka menggandakan diri ketika sudah ada. Nah, jadi setelah udah ada antigen, ada antigen, ada musuh, menggandakan diri, otomatis gandaannya udah tahu kan? Jadi sebagian besar akan melawan antigennya, sebagian besar lagi akan menjadi memori. Ini mekanisme respon humoral ini melibatkan sel B menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Dan ada yang masih bingung dalam proses ini? Ada? Paham ya? Mungkin cukup bisa dipahami ya. Lanjut. Yang kedua, mekanisme respon imunitas seluler. Ini ada dua ya. Ini seluler ini. Ada ekstraseluler. Apa itu ekstraseluler? Bukan secara bahasanya, artinya di luar sel. Contohnya, yang terjadinya apa? Jika antigen dicerna oleh makrofag. Ini prosesnya kayak gimana? Pertama tentu saja antigennya contoh bakteri ditelan oleh makrofag. Jadi masuk, tadi ada makrofag, kemudian nanti dimakan sama makrofag, ditelan. Kemudian nanti makrofag akan membentuk molekul MHC kelas 2 yang bergerak ke permukaan makrofag. Setelah itu nanti si molekul ini akan menangkap peptida antigen. Antigen tadi apa ini? Bakteri ya. Setelah itu ketika sudah ditangkap si antigennya, si molekul tadi yang sudah menangkap antigen ini akan membawa ke permukaan dan memperlihatkannya ke sel T penolong atau T cell helper. Kemudian nanti si sel T ini akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan. Jadi kayak kalau digambarkan sih, si makrofag ini itu pertama nolong dulu bakteri. Setelah itu muncul molekul ini sebagai sinyal ke permukaan. Nanti akan menangkap peptida antigen. Jadi peptida antigen ini kayak identitas si antigennya lah. Tadi kan kita udah bahas sebelumnya di struktur antigen. Setelah itu udah ditangkap peptidanya sama si molekul yang tadi akan diperlihatkan ke sel T penolong. Diaduin lah. Ini sel T ada antigen. Ketika sel T datang, nanti si makrofagnya atas perintah sel T itu suruh dihancurkan. Nah, ini kenapa disebut ekstraseluler tadi? Karena ini terjadinya di luar sel. Maksudnya di luar sel itu di luar aktivitas sel. Nah, ini satu lagi yaitu intraseluler. Ya. Ketika antigennya sudah menginvasi sel, masuk ke dalam sel. Ya. Ini virus menginvasi tubuh, kemudian tubuh membentuk molekul MHC kelas 1. Nah, bedanya ini, kalau yang ekstraseluler ini MHC-nya kelas 2. Kalau yang intraseluler kelas 1. Sama kayak tadi ya, bergerak kebanyakan, kemudian nanti menangkap peptida sama. Setelah itu akan diperlihatkannya beda lagi ke sel sitotoksik. Kalau tadi ke sel apa? Kalau yang ekstraseluler diperlihatkannya sel T apa?
sel T penolong. Ini. Kalau tadi si peptidanya diperlihatkan ke sel penolong. Kalau yang di ekstraseluler. Kalau yang di intraseluler, peptidanya akan diperlihatkan ke sel T sitotoks. Ya. Kemudian yang kesananya sama. Dan sitotoksnya akan definisi lebih penuh aktif dan sisanya akan menjadi negatif. Ini yang terjadi ketika kita terinfeksi virus juga, ya, infeksi virus yang sudah masuk ke dalam sel. Oke, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem imunitas? Masih banyak betulnya ya? Katanya itu batu-batu Coba kita ada yang ditanyakan kan dari ini masih ditanyakan yang masih ditanyakan silakan. Coba ada yang bisa menjelaskan ulang mengenai mekanisme imunitas humoral yang melibatkan limfosit B, yang bisa kan? Yang udah ingat? Tapi analogi yang bullshit. Oke kan materinya ada hari Jumat kita akan langsung ke gangguan. Kegiatan body dan lain sebagainya. Tuannya apa? Hah? Banyak. Salah satunya adalah autoimun. Itu autoimun itu apa? Imunnya malah paling kira betul. Ya betul. Jadi imunnya menyerang tubuh kita. Friendly fire. Kalau dari game beban tim. Ada game. Oh ini sistem imunnya ya menyerang apa sistem jaringan-jaringan yang masih bagus dalam tubuh kita. Bukannya menyerang patogen, malah menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan autoimun. Faktornya kenapa? Utamanya karena genetik. Keturunan. Kalau misalnya punya keturunan kayak gitu, potensi menyebabkan autoimun. Tapi itu bahaya banget, Pak. Bahaya. Sangat bahaya ya, karena ya itu sistem imun kita yang menyerang diri kita sendiri terus-menerus. Sehingga tubuh kita akan mudah sakit. Tapi bisa sembuh, Pak. Kalau baru baca sih ada yang sembuh karena sembuh dari penyakit itu. Cuman baru baca tuh ya penanganannya supaya lebih baik aja. Belum mencari lagi sih. Terima kasih. Terima kasih dari Pak. Oke. Ya. Coba di Bapak tanya nih. Tadi apa saja fungsi dari sistem pertahanan tubuh? Untuk melindungi Ini organ-organ yang banyak berperannya tentu saja di organ limfatiknya.
limpa dan lain sebagainya. Dan itu sistem peredaran darah. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian selesaikan tugas yang belum. Yang reproduksi harus dari sekarang. Udah. Bapak, aku nanti ke pos. Tapi ya, Pak. Ini tadi. Bapak, Ya, kamu jangan. Silakan yang belum teh. Langsung ada yang buang di boleh. Boleh. bikin apa? Kamu bilangnya aku percaya aja. Aku kira ini Alisa. Jadi kadang kalau sama studio arsitek gitu soalnya sesudahnya 9 Bisa ini juga promo ya.
Kemarin bilang ML. Pak, jika saya mau apa? Tidak pengecat ya, tidak rambut badai, rambut badai bos. Ya, ya. Udah matiin pondok. ML mulu. Apa ya? Iyalah. Oh. Enggak kenapa kayak dia aja. Ini beda apa ya ML? ML mulu. Dulu ya Allah dulu. Ada yang hambat? Ada mana? Biasanya pimpinannya Kenapa ya? Hei, kursiku. Udah, ayo minus aja Kak. Hai. Aku udah gak ada. Jadi siapa yang ada? Kita tutup dulu aja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa nanti di hari Jumat ya. Kita akan masuk ke materi kehidupan dan apa? Imunisasi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sih orang itu big man lah.